Bu, jangan disenggol ya Bu ya. Takut jatuh. Untuk pembacaan salawat Rasul yang akan dibacakan oleh Ananda Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Ibu, para ustazah, para pimpinan taklim yang dari Kemang, Jakarta Selatan, yang dari Jakarta Timur, dari Al-Abidin, para ustazah semua yang dari Kebon Nanas, dari Johar Baru, ya, dari Jatiwaringin yang tadi tampil di hadapan kita, Majelis Taklim Al-Asmawiyah, pimpinan Ustazah Khairah di Setia 1 Jatiwaringin, ya, yang tadi memimpin jalannya Al Quran, Ustazah Manzilah juga ikut, dan yang main gendang dan takut-takut yang tadi itu, ya, kita terima kasih Mak Najwa, terima kasih. Mudah-mudahan kita doakan keluarga besar Majelis Taklim Al-Asmawiyah senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah berpartisipasi di majelis taklim kita yang sekarang ini menginjak 2 tahun majelis ini. Alhamdulillah. Perputaran setiap bulan mengisi memang saya sengaja sistemnya diisi oleh jamaah majelis taklim yang berlain-lainan supaya mereka merasakan bagaimana sensasinya berhadapan sama ibu-ibu yang duduk seaulan. Ya Bu, ya kan pasti ada rasa bedanya. Jadi pengalaman bertambah, kemudian insya Allah barokahnya juga mudah-mudahan bertambah. Jadi bukan hanya sensasi rasa yang didapat, semangatnya, dan juga yang paling utama adalah keberkahannya yang kita harapin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu hadirin sekalian, baru saja kita ikuti tadi adalah pembacaan Yasin dan Al-Mulk. Kemudian khatmul Quran hari ini tadi tidak baca tahlil seperti biasa atau khatmul hajat, tapi tadi khatmul Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan semua doa yang kita baca pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita hadir hari ini di awal tahun yang baru, tahun 2024 Masehi. Masya Allah, semua adalah suasana yang baru di tahun yang baru, di bulan yang baru. Kita hadir di mana majelis ini, mudah-mudahan juga dengan semangat yang baru yang ada pada hati kita masing-masing. Mari kita baca doa halaman 5. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri bima syarahta bihi suduras salihina min ibadika wahdi qalbi bima hadaitani qulubas salihina min ibadika wasaddid lisani bima sadatta bihi alsinatas salihina min ibadika fid dini wad dunya wal akhirah
mudah-mudahan doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan doa terang hati. Ibu kalau terang kan enak itu ya. Kalau gelap ya Allah rasanya nggak kelihatan apa-apa. Jadi hati juga perlu penerangan. Bukan mata doang saja yang perlu terang. Ya, hati juga terang. Bagaimana? Mintalah sama Allah yang punya hati kita, yang bisa bolak-balikin, yang bisa bikin kita tenang, yang bikin kita gelisah, semuanya adalah Sang Pemilik hati. Makanya mintalah ketenangan hati, hati yang lapang, hati yang terang, semuanya minta kepada Allah dalam doa yang tadi kita baca. Alhamdulillah. Artinya sudah saya pernah sampaikan dan terangkan kepada ibu di bulan-bulan yang lalu. Jadi dimanapun ketika kita pengen mulai untuk menuntut ilmu, mintalah yang nomor satu hatinya dalam kelapangan. Jadi kalau udah dapat ilmu, terisilah hati kita, lega hati, lapang hati, ditambahi dengan ilmu menjadi terang. Insya Allah. Ibu hadirat, para ustazah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ingin saya sampaikan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, ibunda saya almarhumah Hajjah Siti Romlah binti Haji Muhammad Juini telah berpulang ke rahmatullah di bulan Desember akhir, tanggal 28 Desember 2016. Maka alhamdulillah saya baca khataman Quran di majelis taklim sebulan sekali di setiap Rabu pagi awal bulan. Di mana? Di rumah ayahanda. Jadi ibu kapan waktu, kalau punya waktu nggak lagi kemana-mana, tapi memang hari kerja, hari Rabu, sebulan sekali, sudah sekian tahun berlangsung taklim di rumah ayahanda, di rumahnya. Jadi bukan di masjid tapi di rumah. Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan. Di rumah itu saya dibesarkan sampai saya berumah tangga. Jadi saya nikah juga di rumah itu. Jadi saya kamarnya paling pojok. Kalau ibu ngaji di situ saya kasih tunjuk kamar Ustazah Muza masih bocah. Ya, karena itu rumah yang sangat bersejarah, rumah yang masya Allah penuh berkah, menjadi saksi atas semua yang kami lewati sekeluarga dengan ayah handa Al-Walid Kaha Abdullah Syafi'i dan ibunda Hajjah Siti Romlah. Jadi sampai ayah handa menutup mata, itu tinggalnya di Bali Matraman, rumah yang saya jadiin majelis taklim. Jadi saya itu kamarnya paling ujung, mojok kamar saya. Ntar ibu kalau hadir saya kasih tahu kamar saya. Ya. Jadi sekarang itu kamarnya bekas kamar saya, bekas kamar adik saya, atau kamar kakak saya, kamar abang saya masih ada semuanya. Jadi bisa kita datang kapan waktu untuk menginap. Ibu juga boleh kalau menginap. Kamarnya tinggal pilih, ada 10-12 kamar. Nanti ibu datang bulan depan juga boleh sekalian pengen lihat, coba deh kamar Ustazah Muza bagaimana sih, ya. Jadi di atas itu ada 9 kamar, ya. Di bawah 4 kamar. Jadi buat kita sekalian, paling belakang baru kamar yang bebenah. Itu kamar buat
saya yang pada tidur waktu masih bocah. Sekarang sudah saya bikin taklim semenjak ayah saya sudah bergerak rahmatullah. Jadi saya bikin taklim di rumah ayah anda waktu ibunda saya masih ada. Ya, itu saya bikin pada tanggal, kalau nggak saya hilang, 7 Januari 2009. Ibunda saya masih ada, ayah saya sudah berpulang, saya bikin taklim di situ sebulan sekali saja. Setiap Rebo pertama awal bulan. Jam berapa? Pagi jam 7 sampai pukul 9. Saya nggak mau lama-lama, soalnya saya banyak ngajar, banyak taklim. Cepat saja, nggak baca maulid kayak gini, enggak. Apa yang dibaca? Yasin sama tahlil. Yasin sama tahlil. Karena awalnya saya ingin rumah itu diisi, kita kirimin hadiah buat ayah anda dan ibunda saya. Waktu itu ibunda saya masih ada, jadi buat ayah anda. Jadi kita pada baca Yasin, tahlil buat ayah anda. Baru saya takrir kita ngajar seperti ini. Sekarang karena dua-duanya sudah tidak ada, tetap saya lanjutkan untuk saya berada di situ, untuk datang. Walaupun saya sudah tidak tinggal di Bali Matraman, tapi rumah itu tetap saya jadikan taklim, sehingga saya datang bisa sering ke sana. Sebulan sekali minimal saya pasti ada di sana pada Rabu pertama awal bulan. Baca Yasin, baca tahlil, takrir kita pada saat sekarang kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis 40 hadis, kitabnya saya mengajar di rumah ayah anda. Jadi bisa pilih mau di atas atau di bawah bikin taklimnya, karena di atas juga lapang, di bawah juga lapang. Nanti ibu kapan waktu bulan depan boleh datang, saya tungguin. Insya Allah. Mungkin mau datang lihat rumah ayah anda, rumah yang menjadi saksi ayah anda yang mulai di waktu malam. Ayah anda senderan baca kitab. Ayah anda mengajar kami anak-anaknya, mengajar murid-muridnya dulu, anak-anak mukimin yang menjadi murid beliau di Bali Matraman. Juga dipanggil untuk baca kitab di rumah itu. Jadi rumah itu rumah yang sangat bersejarah. Nanti ibu bisa hadir sebulan sekali bil barokah. Kita mengharap keberkahan dari rumah yang Masya Allah, buat saya rumah yang bersejarah dan rumah yang penuh berkah, yang menjadi kenangan-kenangan yang buat kami sekeluarga. Jadi alhamdulillah itu sampai sekarang kami jadikan taklim sebulan sekali, insya Allah. Ibunda wafat tanggal 28 Desember 2016, lahirnya Desember tanggal 23 Desember. Jadi ketika wafat dimakamkan di sebelah ayah anda di pesantren seberang, pesantren Putra Asyafiyah Jati Waringin. Ya, jadi bersebelahan dengan ayah anda. Di waktu ayah anda wafat, ibunda saya masih punya anak yang belum berkeluarga, 6 orang. Laki 3, perempuan 3. Jadi ibunda saya memegang pendidikan buat kami karena saya itu ayah anda wafat adalah masih berusia 18 tahun. Ayah anda wafat saya masih usia 18 tahun. Baru lulus aliyah.
Jadi pas gesitnya, pas jalannya. Itu model ayahanda. Muridnya pada tahu itu semua. Tegas, lantang suaranya, nggak ada dipanggil. Nggak ada. Saya kan kamar dari ujung itu berkali-kali sambil jalannya setengah lari. Itu ayahnya, masya Allah. Itu cuma gaya makhluknya doang, belum tegasnya luar biasa. Lihat saya, tegasnya nggak ada pakai istilah kita ngantuk habis subuh baca Quran sampai dia bilang selesai. Kalau belum sampai bilang selesai, baca lagi terus. Kalau anak sekarang kan susah, betul ya Bu? Untungnya saya belum punya handphone, jadi belum ada godaan HP ya. Jadi disuruh baca sampai dia bilang selesai deh, gitu ya. Makanya ibunda saya yang mendampingi, karena semua makanan yang masuk ke mulut ayahanda gak bisa masakan malam-malam. Jadi ibunda saya yang masak sayurnya, tapi ayahanda makannya gak macam-macam. Sayur ini bagusnya potong-potong, cemplung-cemplung, nggak pernah santan-santanan. Sampai sekarang jadi saya ketularan, saya nggak pernah masak berat-berat di rumah. Cobain itu kalau lagi habis ceramah di rumah jamaah. Nih ustazah, jantung pisang saya berdiri. Saya nggak pernah bikin itu di balik ceramah. Padahal saya orang Betawi, tapi saya nggak pernah lihat. Saya baru pertama lihat di ibu-ibu majelis taklim yang undang saya, ya. Makanan yang model macam cecek apa ya? Cecek. Nah, itu juga baru tahu saya. Ya, jadi wadah sekalian makanan kadang setiap di rumah ayahanda makanannya cuma sayur kuning, pindang bandeng, amas semur. Nggak ada yang bermacam-macam. Apa? Jadi nggak pernah yang aneh-aneh. Itu makanan Betawi, kalau saya Betawi yang mana itu, ya. Makanan itu cuma itu aja. Jadi saya tahu nih makanan macam-macam, pecah-pecah di tempat ini baru tahu setelah saya coba. Ibu hadirin sekalian, cuma ibu yang memberikan keseharian saya dengan ayahanda. Ibu saat semua aktivitas ayahanda. Misalkan ayahanda mau ke taklim, saya yang siapin agendanya, saya siapin pulpennya, saya siapin siwaknya, saya siapin kos kakinya, saya siapin sorbannya, saya siapin jasnya, sendalnya yang mana dipakai atau sepatu yang mana dipakai, itu saya. Jadi saya bagian perlengkapan, ibu, perlengkapan semua yang harus ada di badannya, itu saya yang siapin setiap hari. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau udah ayahanda balik rumah, saya baca kitab sampai mata ayah saya terpejam. Alhamdulillah. Sambil tangan saya mijit pakai minyak apa yang botol beli, itu pegangan saya setiap hari. Saya lulus sambil pijit dikit, nggak pijit kencang, cuma asal diusut-usut jadi ngantuk. Tapi tangan kiri saya pegang kitab setiap hari mulai barokahnya, jadi bisa berdiri di depan ibu sekarang. Jadi pada sekalian, itulah ibunda saya yang melayani semua makanan yang ayahanda konsumsi. Alhamdulillah, ketika ibunda wafat, makanya kami pun merasa sangat kehilangan. Cuma kami udah pindah masing-masing di rumah sendiri-sendiri semua, nggak ada yang tinggal di rumah. Jadi ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita baca Fatihah buat ibunda kami tercinta. Siapa ibunda kami? Ibunda kami ibu orang Jakarta Betawi
Betawi pernah. Ya Bu ya. Itu ibunda saya orang Kota Bekasi, Jakarta Pusat, di Jalan Kebun Kacang. Ya, jadi kalau mau ke Tamrin sini jalan kaki aja. Kata ibu kalau rumah gua di situ tanpa boleh riba. Nah, ibunda saya rumahnya dilahirkan di Kebun Kacang. Jadi kalau mau ke Tamrin dari Bali Mangkrang. Jadi orang Tebet. Lahirlah kami 10 orang. Saya nomor 7. Tetapi mungkin ibu kalau melihat ibunda saya jauh kulitnya sama saya, ibunda saya kayak orang Chinese, putih, jadi kulitnya putih. Saya ngambil ayahanda romannya, ya. Saya nama bekas terkenal saya, ibu punya kan bekas terkenal? Kopi susu, ya. Sayanya berwarna kayak ayahanda nih kulit saya. Bekas keturunan saya putih bersih, ya, jadi beda. Memang begitu sengaja kok biar anaknya putih-putih. Ya, ibunda saya putih kulitnya kayak orang dari sana, ya. Ibu ada sekalian, dan punya sifat nomor 1 yang saya lihat, sabarnya tiada bandingannya. Saya belum bertemu orang yang sesabar ibunda saya. Boleh tanya yang kenal sama ibunda, karena ini juga muridnya pasti kenal. Ibunda saya penyabar luar biasa, sabar sekali. Saya pribadi kurang punya sabar sesabar ibunda saya. Jadi kalau saya kurang sabar, bekas keturunan saya bilang ingat mami sabarnya luar biasa. Jadi saya kendor. Karena seperti saya yang ngomong, ingat deh mami sabarnya Masya Allah. Jadi cepat sabarnya, pemaafnya luar biasa. Jadi sifat-sifat hati itu luar biasa. Kenapa? Pemaafnya sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bilang nih, ketemu orangnya, dia udah gak mau diingat lagi. Apa yang bikin kesel itu nggak dimasukin ke hati. Jadi kalau ibu kenal sama ibunda saya, orangnya putih bersih, mesem aja, ibu gak banyak ngomong. Gak kalau saya kan ngomongnya main. Kalau saya ngomong dikit, ngomong gimana ibu? Jadi pemaaf, penyabar, itu ibunda saya. Jadi pemaafnya luar biasa. Kalau kita kan masih kesel, kalau ibunda saya nggak pakai masih, udah hilang soalnya, udah nggak dipikirin, nggak dimasukin.
ngomong ketemu orang jangan diem aja. Apa kabar? Gimana sehat? Basa-basinya disuruh sama siapa saya? Ibunda saya. Jangan diem aja. Jangan cembetut apalagi jamrut. Tahu jamrut? Tanya kabarnya, apa kabar sehat? Yang di rumah bagaimana sehat? Itu ibunda saya. Jadi pesenannya 3 gitu, ya. Jadi alhamdulillah kayaknya sih saya praktekin kok ibu ya. Alhamdulillah itu diingetin sama ibunda saya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi sesuatu kebaikan yang disampaikan oleh orang tua kita masing-masing menjadi amal kita sehari-hari, karena insya Allah apa yang diamanatkan oleh orang tua kita adalah yang terbaik. Kita baca Fatihah buat almarhumah Hajah Siti Rohmah Binti Haji Muhammad Juwini, ibunda saya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan ibunya Allah di Riyadil Jannah. Ayahanda Al-Walid Kahak Abdullah Syafi'i, mudah-mudahan ibunya menjadi Rabbah di Riyadil Jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, mari lihat kitab yang kita pelajari sehari-hari adalah Al-Adabul Mufrad. Halaman berapa? Yang andai. Sebelum maulid. Jadi 18 ya. Hadis yang ke-11. Oke. Udah ketemu? Ini halaman 18. Ditandain ya Bu. Saya baru juga suka lupa nandain itu aja yang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tua yang nggak punya kitab bisa dibeli karena masih panjang ini Bu. Ibu beli sekali tahu selesai lama. Jadi jangan sayang-sayang punya kitab, barokah bisa dipakai buat didik anak ibu masing-masing jadi anak yang soleh-solehah bakti sama kita. Sekarang kita belajar ini supaya kita bakti orang tua kita, betul gak Bu? Nanti kitab ini bisa buat anak kita biar dia bakti sama kita. Masya Allah.
umurihi. Dari Sa'ad bin Mu'az dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Oh, Bu, bakti sama orang tua bakal beruntung. Kemudian, sungguh Allah Azza wa Jalla akan memanjangkan umurnya. Jadi saudara sekalian, memang birrul walidain menjadi sebuah ibadah yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kenapa birrul walidain menjadi ibadah yang paling utama? Pertama adalah ibadah yang utama adalah ibadah ibadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua, birrul walidain. Jadi ini posisinya, yang pertama adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi yang pertama, ibadah kita kepada Allah itu ibadah yang nomor satu, kepada Allah. Mentauhidkan Allah itu nomor satu. Yang kedua adalah bakti sama kedua orang tua. Jadi kedudukannya sangat dekat dengan ibadah kita kepada Allah. Yang paling pertama adalah menyembah Allah, ta'budullah, engkau menyembah Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Makanya orang
adalah orang yang menyengajakan berbuat kebaikan kepada orang lain. Ibu hadirin sekalian, di dalam hadis yang tadi kita baca bahwa siapa yang berbakti pada orang tuanya dia akan memperoleh keberuntungan. Tuba artinya keberuntungan. Tuba liman rohani wa amalati. Beruntung. Suma. Jadi orang yang bisa birrul walidain dijamin dia dapat keberuntungan. Ibu, yang namanya beruntung itu banyak. Beruntung punya anak yang soleh-soleh. Beruntung punya suami yang sayang dan bertanggung jawab. Beruntung punya kawan yang sama-sama bisa diajak berbuat kebaikan. Banyak keberuntungan. Beruntung punya rezeki yang berkah. Jadi yang namanya keberuntungan itu banyak, ibu. Semuanya dengan asbab. Bisa jadi karena sebab kita bakti sama orang. Ibu memulai usaha kerjaan apapun maju, laku. Jadi banyak yang bisa memberikan peluang-peluang yang baik dimanapun kita berada. Semua berasal dari keberuntungan bakti kita dengan kedua. Makanya Bu, kalau orang tua kita masih ada, banyakin minta doanya, minta redonya, minta maafnya. Itu yang paling penting. Minta maaf, minta redo, minta doa, didoain biar usaha saya sekeluarga gampang, lancar. Itu karena bakti orang tua. Karena biar bagaimanapun hati orang tua sama anak udah gak ada tandingannya. Hati orang yang cinta sama saya, senang sama kita, cepat berubah. Benar apa benar? Teman dekat, lengket kayak perangkat, nempel banget. Suatu waktu kalau lagi kagak cocok, waktu kita pergi lupa nelfon dia, kata dia, "Oh lu begitu jadinya, gua gak diajak." Tiba sepele, sepelenya tuh. Ya mungkin namanya orang kan suka lupa saking gitu. Oh dia lupa, ngomong dia bilang ngomong-ngomongin bestinya. Lupa hatiku padamu. Begitu tuh. Tapi kalau orang tua, ya Allah Bu, anak kayak gimana pun sayangnya gak berkurang. Bener apa bener? Ibu deh sama anak ibu sendiri, ya Allah tuh anak begini, begitu ya Bu ya. Kita maafin banget, maafin banget, maafin banget. Begitu juga hati orang tua kita sama kita. Bener apa bener? Jadi kalau sekarang ibu menyia-nyiakan kasih sayang dia, alangkah ruginya. Coba ibu renungi, ibu di atas sejadah jam 3 malam. Gak bisa direnungin sambil makan bakso, gak bisa. Ibu renunginnya malam jam 3 malam di atas sejadah selesai tahajud. Amin. Ibu liatin mata ibu ke sejadah, ibu bayangin wajah anak kita atuk-atuk. Yang nomor 1 bayang mukanya, nomor 2 bayang mukanya, yang ketiga bayang mukanya. Ya Allah, anak saya mudah-mudahan Engkau berikan kebaikan dunia dan akhirat. Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Aku redo anakku yang pertama, aku redo. Sebut namanya, aku redo. Sambil bayangin wajahnya, mulutnya sebut namanya. Itu saya kalau sabar malam
Birrul walidain adalah bakti kebaikan pada orang tua kita. Tuba itu ada yang mengartikan menjadi nama pohon yang ada dalam surga. Tuba, ya, menjadi nama pohon yang ada dalam surga. Saya baca kitab sarahnya. Ini kitab sarahnya yang ibu pegang itu adalah matanya. Kemungkinan maknanya adalah kebaikan dan kebahagiaan atau keberuntungan. Orang nama pohon di sorga pasti bagus artinya, ya Bu ya. Makanya kebahagiaan, keberuntungan dan kebaikan itu artinya tuba. Zadallahu fi umri. Orang yang bakti orang tua, Allah kasih panjang umurnya, bisa membersamai anak kita dan pasangannya. Kita bisa membersamai anak kita melahirkan cucu kita. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kata ibu yang udah punya cucu, Ustazah, cucu itu paling lebih disayang daripada anaknya. Tahu bener atau kagak saya belum punya cucu? Ya. Jadi katanya kalau neneknya pergi yang diingat cucunya. Jadi kadang-kala pergi kemana-mana, ke tempat anak kecil, pakai anak kecil. Kenapa? Cucunya. Ya Allah, saya nggak ngebayangin kalau itu anaknya 12, cucunya berapa? Ya. Jadi saudara sekalian, ketika kita ini sekarang usia bertambah, yang dibayangin oleh kita adalah pengennya kita bisa membesarkan mereka jadi anak saleh-salehah
doanya yang kita minta panjang umur, sehat, biar anak-anak kita saksiin betul-betul Bu, ya tunggu jadi anak soleh-solehah, kita saksikan dia punya pasangan yang sangat dia cintai dan bisa menjadi suriah masa depan yang terbaik buat mereka. Amin ya Rabbal alamin. Itu doa kita. Orang tua kita ibu bayangin dulu kalau kita luar biasa pasti doanya. Tengah malam nangis kan ibu kagak dengar lagi ngorok itu. Nangis orang tua kita jam 2 pagi nangis, ya Allah anak saya si fulan begini, si fulanah begini, ya Allah mudahkan ya Allah. Orang tua kita nggak pernah di depan kita, kadang waktu dia belum makan dia katanya udah makan. Benar apa benar? Orang tua begitu dia belum makan dia kata udah makan, dia cepat dimakan makanannya anaknya. Saking sayangnya masak makanan satu ayam ekor, anak tuh banyak seekor dipotong 8-12 kecil dong. Ya Allah dari montoknya anak yang nomor 1 gue ya sayangnya nomor 8 ibunya cekernya. Benar apa benar? Sayang orang tua kita kalau sekarang itu perhitungan malah kebangetan. Ya Bu, ibu ada niatin sahabat saya ada ya Allah buat orang tua saya ya Allah. Nomor 1 sisihin. Nanti ibu dapat lagi yang lagi. Sisihin. Percaya, ibu nanti dapatnya ketika ibu di usia-usia yang lagi ibu perlu banget duit, terasa enggak repot nyarinya. Ada aja datangnya. Karena waktu saat dulu ibu sudah berbuat kesenangan buat orang tua kita. Mesoknya dia, senangnya dia, bikin senang aja Bu, bikin senang, jangan bikin susah hatinya. Ibu lagi gak enak kalau di rumah tangga, jangan cerita sama orang tua. Ceritain yang enak aja. Telan aja yang gak enak sama laki kita berdua. Yang gak enak cerita sama laki kita boleh gak? Boleh banget. Yang gak boleh bagi orang tua jadi pukul. Yang gak enak cerita sama pasangan kita. Rasain bagaimana caranya yang terbaik kayak gimana. Cari solusi sama suami. Kalau orang tua yang bagus aja, yang enak-enak, yang senyum-senyum, yang kira-kira, orang tua kita jadi seneng apa enggak? Padahal kamu di hati mah rumah tangga kita lagi anyut. Betul-betul. Tapi depan orang tua kita nyengir aja kita ya Bu ya, supaya orang tua kita seneng hatinya. Insya makanya jadikan pasangan hidup kita tempat kita membagi segalanya. Bapak ada orang Bu yang gak enak apa dibagi sama lakinya, ada laki jadi kolong. Apa laki mau ngomong aja apa yang kita pengen tukar fee bagi-bagi. Kalau kesusahan itu doang yang ketimpa mah rebah apa enggak? Ajak laki kita jadi gak jadi rebah kita. Ya Bu ya, tukar pikiran. Tapi kalau orang tua tetap harus omongan-omongan yang baik supaya orang tua kita tersenyum. Dia doain kita, dia berikan doa yang terbaiknya buat kita, panjang usia kita dengan sebab kita birrul walidain. Maksudnya sadaqallahu fi umrihi, dia tidak menyia-nyiakan umurnya, dan bisa juga berarti Allah tambahin rezekinya. Itu yang dimaksud sadaqallahu fi umrihi, bukan hanya bilangan umurnya yang panjang, tapi kata ulama maksudnya tidak menyia-nyiakan umurnya. Jadi Allah itu
sebagai anak, tidak ada yang lebih pantas kita buat bahagia dalam hidup kita selain orang tua kita. Kenapa Ibu? Karena apapun yang kita punya kita tidak bisa balas. Makanya sekarang mau kita berbuat baik kayak apapun tidak akan terbalas. Jasa dan kebaikan orang